ورحب بهما أن الله يغفر لهم ويرحمهم مسكن مدينة برحمة لدرجة في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة، والدينا جدنا جدتنا أمامنا أمتنا أخوانا خالتنا أخواننا أولادنا من الجميع، ولمن تصدق في هذا المسجد ولمن صلى فيه، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، أستغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، أستغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معاشر الحاضرين رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، شكر الله على نعم الله والذي خصنا بنبينا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واهدي قلبي وسد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukurullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat diberikan taufik, hidayah, inayah serta i'anahnya hingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tak henti-hentinya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wasallim. اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. Salawat dan salam juga selalu dan tak henti-hentinya tercurahkan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, terlanjut pelajaran kita kitab Fathul Qaribul Mujib ala Tahdzib at-Targhib wa Tarhib. Kemarin sudah menjelaskan masalah tentang salat sunat rawatib dan salat sunat. Kemudian selanjutnya at-targhib fi salat ad-duha wal witri wa tahiyyatul masjid wa qiyam Ramadan. Dorongan atau motivasi dalam melaksanakan salat duha, witir, tahiyatul masjid dan salat malam di bulan Ramadan. Ini ke salat sunnah sebagai tambahan selain daripada salat wajib. Jadi urutan itu salat sunnah itu ya sunat rawatib. Yang apa? Yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jarang Nabi meninggalkannya. Salat yang mengiringi salat wajib. Salat sunnah yang mengiringi salat wajib qabliyah dan ba'diyahnya. Kalau yang afdalnya itu pertama salat witir, setelah salat wajib. Salat witir, kemudian salat sunnah kusuf,
Salat gerhana, kemudian besok salat sunat rawatib dan salat sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, ini di sini targhib fi salatid duha. Dorongan dalam melaksanakan salat duha, witir, tahiyatul masjid dan salat malam, menghidupkan malam-malam Ramadan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku untuk puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Puasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian salat 2 rakaat duha. Ini diwasiatkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Hurairah. Puasa 3 hari tiap bulan, kemudian 2 rakaat salat duha, kemudian wasiat lagi salat witir, agar aku salat witir sebelum aku tidur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mewasiatkan ini agar lebih disemangati oleh Abu Hurairah, sehingga Nabi mewasiatkan, kalimatnya mewasiatkan. Apabila dengan wasiat itu, nah ini lebih semangat oleh pendengarnya atau yang mendapatkan wasiat tadi untuk melaksanakan apa yang menjadi wasiatnya tadi. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Hurairah puasa 3 hari dalam sebulan. Yang pertama itu terserah ni puasanya, yang penting 3 hari dalam sebulan. Nak hari pertama atau nak hari keduanya atau nak ambil 13, 14, 15 ayyamul bid, hari-hari bulan lagi terangnya, itu sunnah juga dapat. Boleh juga kita nak ambil akhirnya juga, boleh nah. Nak ambil awal lebih 1, 2, 3, habis itu sudah pukul terus, tak ada puasa, boleh. Yang penting 3 hari. Maksud hadis ini adalah 3 hari dalam sebulan. Jadi pahalanya dapat sebulan penuh. Karena satu amalan dibalas oleh Allah SWT 10 kali lipat. Kalau 3 hari berarti 30 hari pas sebulan. Puasa niatnya apa? Niatnya niat puasa baik. Puasa dalam sebulan. Niat baik puasa kita, puasa sunnah sudah. Itu sudah menjadi apa? Puasa, dapat niat kita berpuasa. Kalau nak tambah yang lain, tak apa-apa. Tambah Senin Kamis, kebetulan misalnya ayam lebih, tambah lagi. Puasa juga, puasa sunnah ayam lebih, atau puasa Senin Kamis. Kemudian kalau seandainya apa, masuk hari Arafah misalnya, tambahi puasa Arafah juga boleh. 2 rakaat duha dan 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha ini paling sedikitnya. Paling sedikit salat duha itu 2 rakaat. Waktunya ya waktu duha. Kapan waktunya? Dari setelah terbit matahari seukuran ujung tombak atau 2 tombak. Ada ulama katakan seukuran ujung tombak antara matahari, naiknya matahari itu, atau 2 ujung tombak. Sampai zuhur, itu waktu duha. Yang paling bagusnya jam 9, sekitaran jam 9 lewat 9 kurang, itu paling bagus waktunya. Tapi mana kita tu lah, yang mana gampangnya kita. Kalau wong dulu tu kita juga habis mandi, wudu, langsung solat 2 rakaat duha. Ini tak ada tidak ada menyibukkan kita. Sekali gawi mandi, wudu,
pakai baju, kemudian langsung salat 2 rakaat takbir ngadep kiblat, Allahu Akbar. Dah habis no. Itu pasal ataupun cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mana gampangnya kita salat duha tadi, jangan kita nak ngambil yang afdal tadi akhirnya dah tergawi lagi. Mana baca jam 11? Sudah jam 11. Jam setengah 11 bacanya. Jam setengah 11 kan. 2 rakaat. Bacaannya apa? Terserah bacaannya. Sunnahnya habis Fatihah baca wasyamsi wadduhaha, rakaat pertama. Rakaat kedua habis Fatihah baca wadduha. Itu untuk 2 rakaat pertama. Kalau seandainya 4 rakaat, 2 rakaat setelahnya terserah. Apa baik terserah. Yang sunnahnya itu rakaat pertama sama rakaat kedua, yaitu wasyamsi wadduhaha sama wadduha. Setelahnya terserah masing-masing, itu ada wiridan masing-masing ulama itu. Ada yang bacanya rakaat ketiga sama keempat setelah salam, 2 rakaat yang berikutnya itu mereka membaca Alam Nashrah sama Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Ada lagi yang baca li'ilafi wal asri sama li'ilafi Quraisyin. Terakhir bacanya qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Tutup kalau seandainya kita 4 rakaat, tutup 2 rakaat terakhirnya qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Atau 8 rakaat, rakaat ke-7 sama rakaat ke-8-nya qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Itu sampai kata-kata salat sunnah kalau yang banyak itu bacaannya tu akhirnya tu qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Tapi terserah nak baca apa baik, terserah. Yang penting salat duhanya. Salat duhanya 2 rakaat paling sedikit, paling banyaknya 8 rakaat. Ada juga yang mengatakan paling banyak 12 rakaat. Tapi yang paling bagusnya 8 rakaat. Paling banyak, paling bagus 12 rakaat dengan 8 rakaat masih baguslah 8 rakaat. 8 rakaat salat duha itu kata ulama yang katakan 12 masih baguslah 8 rakaat. Bacaannya terserah, habisnya itu doa terserah doanya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan setiap pagi manusia itu harus bukan harus, wajib sepantasnya seyogianya untuk bersedekah untuk setiap persendian. Sedekah persendian kita ni disedekahkan setiap pagi. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih sehat. Patah-patah ni masih bisa, tidak terkengkang kita. Patah-patahan persendian ini ada 300 persendian dalam tubuh kita ni. Berarti kalau seandainya sedekah 1000 sekali persendian setiap pagi 300,000 ni. Kalau sekali 1000 atau sekali 500 nah, berarti 150. Kata Nabi, cukup dengan 2 rakaat kita sudah mencukupi untuk mensedekahkan setiap persendian tadi. Dengan 2 rakaat sama baca kita sudah menyedekahkan setiap persendian setiap pagi. Setiap pagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan kita ni dah apa untuk motivasi salat duha biar apa? Biar rezeki luas. Memang terkenal biar rezeki luas dengan salat duha. Bahkan di sini disebutkan faman wazaba, siapa yang continue terus menerus alaiha dalam melakukan salat duha, ittasa' rizquhu, maka akan luas rezekinya. Wa ragada 'aishuhu, sama kehidupannya kan luas juga. Wa waqa wa wuqiyal adza, dia akan dijaga dari gangguan. Wa faza bil ihsan, dan dia beruntung dengan berbuat baik. Di mana di waktu fi waqtin tas'an nasu fihi li jam'il arzaq, di mana waktu tersebut orang banyak
berusaha untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan rezeki waktu tersebut. Banyak orang lagi begawi. Dia masih beruntung bisa melakukan perbuatan baik. Ini untuk motivasi kita, menyemangatkan kita untuk sembahyang duha. Pertamanya biar luas rezekinya. Tak masalah. InsyaAllah cuma kaget kalau sudah terbiasa. Ngapa salat duha? Meloi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luas tidak rezekinya, yang penting kita meniru, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah rezeki itu yang penting hati ni. Mana hati? Kalau hati nerimonya lapang dada, senang, sudah cukup, dan senang kita nerima rezeki tersebut. Tapi kalau tidak ada lapang dada ni, tidak senang, mugala banyak, tetap tidak ada tenang. Wa an utira qabla an arqud, dan wasiat yang ketiga agar aku salat witir sebelum aku tidur. Ini disebutkan salat witir bisa dilaksanakan sebelum tidur, bisa juga sesudah tidur. Yang paling bagus itu witir itu sebelum subuh, akhir malam. Akhir malam itu yang paling bagus. Jadi ditutup salat kita dari pagi subuh tu sampai malam tu. Penutupnya adalah salat witir. Itu yang paling bagusnya. Penutupnya adalah salat witir. Tapi ini kalau seandainya kita bangun, hendak bangun, bagusnya witir sebelum tidur. Maksudnya bangun itu bukan mati, tak bangun sebelum subuh. Kalau bangun sebelum subuh, bagusnya salat witirnya itu sebelum masuk waktu subuh. Itu yang bagus nutup. Dan jadi tahajud. Apa itu tahajud? Tahajud itu salat apapun yang kita lakukan sesudah kita melaksanakan salat isya dan sudah tidur. Salat malam, apapun salatnya, ketika kita sudah tidur dan sudah salat isya, itu namanya tahajud. Jadi misalnya kita salat ba'da isya, kita laksanakan setelah salat isya dan setelah tidur, itu namanya tahajud. Niatnya apa? Usolli sunat ba'da isya. Habis main isya, duduk jadi terkeliap tidur. Bangun. Tertidur. Salat ba'diyah. Ba'diyahnya itu jadi tahajud. Dihitung tahajud. Itu namanya tahajud. Salat apapun, baik salat sunnah ataupun salat wajib, jika dilakukan setelah salat isya dan setelah tidur, itu namanya tahajud. Jadi kalau salat witir kita itu kalau seandainya kita laksanakan habis tidur, bangun tidur itu jam berapa, misal jam 4, itu jadi tahajud. Salatnya salat witir, sebutannya jadi tahajud. Itu namanya apa? Salat tahajud. Kalau seandainya dilaksanakan sebelum tidur, sesudah salat isya, cuman belum tidur. Macam kita ba'da isya, habis main isya, kita salat sunat ba'da isya. Ini namanya qiyamul lail. Salat menghidupkan malam. Sama macam cak tarawih. Kita tarawih habis main isya, sebelum tidur, namanya qiyamul lail. Itu menghidupkan malam, menghiasi malam dengan ibadah. Itu namanya qiyamul lail. Lain kalau tahajud. Kalau qiyamul lail itu lebih umum, kalau tahajud lebih khusus. Tahajud itu harus ada tidurnya dulu. Salat isya. Kalau qiyamul lail tidak harus tidur dulu. Kalau tidur dulu, dia qiyamul lail juga namanya. Tahajud juga. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Muttafaqun alaih.
Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk kecuali dia salat dulu 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Nah, ini perintah ini bukan wajib. Karena pernah juga ada wong yang masuk ke masjid melangkang-langkai wong. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijlis, duduklah." Nah, duduk karena banyak nganggu kau. Kalau seandainya melangkang-langkai tadi. Nah, kalau seandainya wajib tahiyatul masjid, pasti Rasulullah nyuruh dia salat. Tapi Nabi tidak nyuruh dia duduk. Kemudian hadis lain juga menyebutkan bahwa ketika ada sahabat nanya, ada tak kewajiban salat selain 5 waktu? Tidak, kata Nabi, kecuali tambahan sunnah beh. Nah, berarti menunjukkan selain salat 5 waktu itu tidak ada wajib, termasuk tahiyatul masjid ini. Nah, paling tidaklah, paling sedikit salat tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Boleh digabung, boleh. Kalau seandainya kita masuk masjid, ternyata wong sudah berjamaah salat. Mana kita salat tahiyatul masjid apa tidak? Tidak. Salat berjamaah. Salat tahiyatul masjidnya masuk di salat berjamaah itu. Cukup sudah. Tidak ada apa. Berarti kita tidak ada meninggalkan hadis ini. Kata Nabi, kalau seandainya masuk ke masjid, jangan duduk kecuali salat dulu 2 rakaat. Jadi kalau seandainya ketemu dengan salat berjamaah, kita telat masuknya, cukup kita salat wajib berjamaah tadi, maka salat tahiyatul masjidnya masuk di dalam salat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat qiyamul lail. Nah, ini salat qiyamul lail di bulan Ramadan, tarawih. Nah, tarawih disebut qiyamul lail. Imanan, dia penuh keyakinan bahwa ini imanan dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala dari perbuatannya. Wahtisaban, dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ini yakin dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang melaksanakan salat tarawih di malam bulan Ramadan, sebagaimana kita kemarin ngomongkan, latihlah dulu sekarang ini bulan Rajab sama bulan Syaban ini untuk kita banyak beramal dan meninggalkan kemaksiatan, supaya di Ramadan bisa kita laksanakan salat tarawih tadi atau ibadah-ibadah yang lainnya full di bulan Ramadan. Bukan di hari pertamanya be tarawih tu. Malam pertama be tarawih, malam kedua mulai mengurangi jumlah tarawihnya. Malam ketiga mulai kasakus akhirnya tak ada salat tarawihnya. Cuman hari pertama, kedua baik. Macam cak hilal. Macam cak hilal bulan, ada hilalnya hari pertama sama hari kedua baik lagi. Habis itu lagi jadi bulan purnama. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Habis dosa-dosanya. Bahkan ada dalam riwayat yang akan datang pun diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan datang, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa. Kalaupun terjadi sama dia, Allah Subhanahu wa taala akan menggiring dia ke suatu amalan yang bisa mengampuni dosa dia tersebut. Nah, ini seperti apa? Ahlul Badar. Orang yang mengikuti perang Badar itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'alu ma syi'tum. Radhiya apa? Kata Allah dalam hadis itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ahlul Badar, if'alu ma syi'tum. Gawe kelas kendak kalian. Aku sudah ridha, kata
Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa ini? Artinya Allah SWT akan giring dia ke tempat yang perbuatan baik-baiknya. Kalaupun seandainya terjadi sama dia perbuatan dosa, Allah akan giring dia kepada perbuatan baik yang mengampuni dosanya. Ahlul Badar itu pernah membunuh. Ada Ahlul Badar pernah membunuh kemudian murtad. Orang yang melok perang Badar gitu, ada yang pernah bunuh. Siapa yang dibunuhnya? Wong yang melok peperangan Badar juga. Dibunuhnya, dendam lama. Ada kesempatan untuk bunuhnya. Lagi dia ke Mekah. Akhirnya balik lagi Islam lagi, dikisos oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada kecil lagi perhitungan di akhirat. Ini apa? Ini digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepada amalan yang bisa mengampuni perbuatan dosa yang dia pernah dia lakukan tadi. Ini kalau seandainya kita melakukan qiyamul lail, tarawih di bulan Ramadan itu full imanan wa ihtisaban, meyakini dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap ridha yang lain, bukan riya, bukan yang lain-lainnya juga, karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru dapat fadilat salat tarawih sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai, dijauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulukum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi